Jangan anggap perundingan nuklir di Oman ini sebagai tanda damai. Karena justru setelah meja diplomasi ditutup, ketegangan malah meledak lebih keras dari sebelumnya. Kalau kamu pikir negosiasi selalu membawa udara sejuk, kali ini dunia sedang melihat kebalikannya. Perundingan memang selesai, tapi suasana tidak membaik. Iran, Amerika Serikat, dan Israel sekarang bergerak seperti pemain catur kelas dunia, penuh kalkulasi, penuh jebakan. Dan satu langkah kecil saja bisa memicu konflik yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Oman? Kenapa ancaman justru makin terbuka? Kita mulai dari kenyataan paling panas di lapangan. Dalam beberapa pekan terakhir, sinyal keras terus berseliweran. Pernyataan pejabat berubah semakin tajam. Pergerakan militer makin nyata. Ancaman yang dulu disampaikan tersirat, kini mulai diumumkan ke publik tanpa malu-malu. Yang paling mencolok, pasca Oman, Presiden Donald Trump disebut mempertimbangkan mengirim kelompok serang kapal induk kedua ke Timur Tengah jika negosiasi dengan Iran benar-benar gagal. Saat ini, USS Abraham Lincoln sudah beroperasi di kawasan bersama puluhan kapal perang dan pesawat tempur. Ini bukan simbol kosong. Ini bahasa perang yang sangat jelas. Iran pun tidak mundur. Bahkan sebelum pertemuan di Oman berlangsung, pasukan Iran menyita 2 kapal tanker minyak asing di Teluk Persia dengan alasan penyelundupan bahan bakar. Tapi banyak pengamat membaca itu bukan sekadar urusan hukum laut, melainkan pesan langsung. Iran siap melawan dominasi Amerika di kawasan. Balasannya datang cepat. Trump menerapkan sanksi tambahan yang menargetkan perdagangan minyak Iran, termasuk individu, entitas, dan kapal yang dianggap terlibat dalam ekspor minyak Teheran. Bahkan ancaman tarif tambahan juga dilontarkan untuk negara-negara yang masih berdagang dengan Iran. Dan disinilah poin besarnya, jika Iran sampai benar-benar tercekik, maka akses energi di Timur Tengah bisa mengalir lebih mudah ke barat, seperti pola kontrol yang pernah terjadi dalam kasus Venezuela. Tapi pertanyaan berikutnya lebih tajam. Apakah tekanan ekstrem ini bagian dari strategi negosiasi? Atau justru alasan Iran makin keras kepala? Di segmen selanjutnya, hasil perundingan Oman akan terlihat jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Sejak awal, suasananya sudah memberi tanda yang jelas. Ini bukan terobosan, ini bukan kesepakatan, bahkan tidak ada pertemuan langsung. Delegasi kedua pihak berbicara terpisah, seolah jarak itu sendiri mencerminkan betapa sulitnya menemukan titik temu. Menariknya, perundingan ini sama sekali tidak menyentuh isu minyak maupun gas. Fokusnya murni pada program nuklir Iran yang selama ini dicurigai negara-negara barat bisa menjadi jalan menuju senjata nuklir. Beberapa informasi yang bocor ke media menyebutkan bahwa pembicaraan berlangsung dalam atmosfer yang relatif tenang. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada ancaman terbuka di meja negosiasi. Tapi suasana positif tidak otomatis berarti kemajuan. Karena di balik ketenangan itu, jurang perbedaan masih menganga lebar. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan posisi Teheran tanpa basa-basi. Iran katanya akan tetap mempertahankan hak memperkaya uranium, bahkan jika keputusan itu membawa risiko konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa program nuklir Iran bersifat damai dan tidak ditujukan untuk senjata. Namun, Araghchi juga tidak menutup pintu. Iran masih bersedia melanjutkan dialog, tetapi dengan syarat berat. Sanksi ekonomi barat harus dicabut sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklir. Disinilah kebuntuan mulai mengeras. Amerika Serikat tetap menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya, serta memindahkan cadangan uranium yang sudah diperkaya tinggi ke luar negeri. Bagi Washington, itu adalah garis merah yang tidak bisa ditawar. Situasi makin rumit karena Israel ikut menekan dari belakang layar. Israel menilai ancaman Iran bukan hanya soal uranium, tetapi juga program rudal balistik, serta dukungan Teheran terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Karena itu,
Israel menginginkan perjanjian yang jauh lebih luas dan jauh lebih ketat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan mempercepat kunjungannya ke Washington. Selain mendorong tuntutan yang lebih keras, ia juga membahas opsi militer jika tahap kedua perundingan gagal. Yang paling mengkhawatirkan, menurut sumber tertentu, Israel percaya Iran hampir memulihkan kekuatan rudal balistiknya ke level sebelum perang 12 hari. Bahkan mungkin melampauinya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah perundingan ini benar-benar jalan menuju damai, atau hanya jeda singkat sebelum badai yang lebih besar? Di tengah perundingan yang masih mentok tanpa arah jelas, Iran tampaknya sudah mengambil posisi yang sangat realistis. Abbas Araghchi secara terbuka mengakui satu hal yang sensitif. Teheran tidak sepenuhnya percaya pada Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini. Karena itu, ia meminta seluruh pihak di dalam negeri untuk bersiap, bukan hanya di jalur diplomasi, tetapi juga untuk kemungkinan lain yang jauh lebih gelap. Pesannya tegas. Iran tetap mau berbicara, tetapi tidak akan menggantungkan nasibnya pada satu jalur saja. Ini adalah strategi dua lapis. Di satu sisi, Iran masih duduk di meja perundingan. Namun di sisi lain, Iran memastikan bahwa mereka siap secara militer dan politik jika diplomasi runtuh total. Dan kesiapan itu bukan sekadar retorika. Analisis citra satelit yang dikutip The New York Times menunjukkan sesuatu yang mencolok. Iran justru memperbaiki situs-situs rudal balistik yang rusak jauh lebih cepat dibandingkan pemulihan fasilitas nuklir utamanya. Artinya jelas. Dalam kalkulasi Iran, rudal balistik adalah aset paling siap digunakan jika situasi berubah menjadi perang terbuka. Nuklir mungkin menjadi alat tawar jangka panjang, tetapi rudal adalah senjata respon cepat yang bisa langsung digunakan dalam hitungan jam. Lebih mengejutkan lagi, pada Januari 2026, Angkatan Laut Iran bahkan secara terbuka memamerkan fasilitas rudal bawah tanah baru di pesisir selatan negara itu. Di dalam kompleks tersebut, ratusan rudal jelajah disebut telah ditempatkan, siap diluncurkan dari berbagai arah menuju target strategis di kawasan. Tidak berhenti di situ, Iran juga memperkenalkan rudal jelajah baru bernama Ga'ader 380. Rudal ini diklaim memiliki kemampuan anti gangguan elektronik dengan jangkauan lebih dari 1000 km, cukup untuk menjangkau titik-titik vital di Timur Tengah. Semua langkah ini menyampaikan pesan keras. Iran tidak sedang menggertak, mereka sedang bersiap. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini hanya alat tekanan untuk memperkuat posisi diplomasi? Atau tanda bahwa Iran benar-benar mengantisipasi konflik besar, dan sekarang kita tiba di titik paling menentukan? Harapan diplomasi masih ada, tetapi pintu menuju skenario terburuk juga terbuka lebar. Perundingan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran masih mungkin menghasilkan kesepakatan, setidaknya kesepakatan sementara. Bukan perdamaian total, melainkan semacam rem darurat untuk menahan eskalasi. Iran menahan sebagian aktivitas nuklir, Amerika melonggarkan sebagian sanksi. Tidak ideal, tapi cukup untuk menunda perang. Negara-negara Teluk jelas berharap jalur ini yang menang. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman tidak ingin wilayah mereka berubah menjadi medan perang proksi. Mereka mendorong stabilitas karena satu konflik besar saja bisa mengguncang energi, ekonomi, dan keamanan kawasan. Oman sendiri terus memainkan peran sebagai penengah netral. Namun di sisi lain, blok-blok kekuatan juga sudah bersiap. Amerika diperkuat Israel dan mitra barat. Iran ditopang jaringan sekutu regionalnya, dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Artinya, jika satu peluru ditembakkan, konflik ini hampir pasti melebar. Risiko perang terbuka bukan sekadar teori. Salah serang, salah hitung, atau provokasi kecil di Teluk Persia bisa memicu reaksi berantai. Dan ketika itu terjadi, diplomasi tidak lagi memimpin, militer yang mengambil alih. Inilah dilema besarnya. Semua pihak tahu perang akan sangat mahal, tapi tidak
ada yang mau terlihat lemah. Sekarang dunia menunggu. Apakah para aktor ini memilih kompromi pahit atau membiarkan ego dan kekuatan militer menentukan arah sejarah? Karena jika diplomasi benar-benar gagal, yang tersisa bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan konflik besar di Timur Tengah.